Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mei Yuniarti dengan NIM 2130202129 dari Rembel Angkatan 2021. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan Ilmu Olahraga dan Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum di Indonesia dan sejarah perkembangannya sejak tahun 1947 sampai 2021. Perjalanan sejarah kurikulum di Indonesia bisa dikatakan relatif panjang. Sudah banyak berubah dari waktu ke waktu, bahkan boleh dikatakan cukup sering. Tentu saja setiap perubahan dimaksudkan untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum lama menuju kurikulum baru. Meski tak bisa dipungkiri, mungkin saja ada motif-motif lain di balik perubahan tersebut. Kurikulum adalah rancangan yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan untuk mensukseskan tujuan pendidikan, baik itu berupa rancangan mata pelajaran, program kegiatan belajar mengajar, dan berbagai fasilitas serta perangkat pembelajaran. Kurikulum tahun 1947 Rencana Pelajaran. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyusun sebuah kurikulum yang memiliki nama Rencana Pelajaran. Kurikulum ini disusun pada tahun 1947, meski demikian penerapannya baru benar-benar diwujudkan pada tahun 1950. Setidaknya ada 3 hal yang diatur dalam kurikulum yang sederhana ini, di antaranya daftar mata pelajaran, jam pelajaran, dan garis-garis besar pengajaran. Sementara itu, ciri-ciri kurikulum ini menaruh perhatian yang besar pada pendidikan, kesenian, dan jasmani, dan setiap mata pelajaran yang diajarkan dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 16 mata pelajaran diajarkan pada kurikulum ini, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan agama. Pada masa pemerintahan Orde Lama, terdapat 2 kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1952 dan kurikulum tahun 1964. Kurikulum tahun 1952, Rencana Pelajaran Terurai. Sesuai namanya, kurikulum yang satu ini menguraikan secara lebih detail apa yang disusun sebelumnya. Dengan demikian, program-programnya tampak lebih rinci dan operasional untuk diaplikasikan. Kurikulum ini boleh dikatakan sebagai pembaharuan dari kurikulum sebelumnya. Mengingat banyak ciri khusus kurikulum 1952, di mana silabus mata pelajaran sudah terlihat jelas, guru mengajar hanya satu mata pelajaran, memberikan alternatif bagi siswa yang tidak melanjutkan SMP bisa ikut kelas masyarakat, yakni kelas dengan keterampilan kerja. Ada ujian negara sebagai penentu kelulusan bagi siswa SMP. Mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 1952 dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni kelompok bahasa meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Kelompok pengetahuan alam meliputi ilmu alam dan ilmu hayat. Kelompok pengetahuan sosial meliputi ilmu bumi dan sejarah. Kelompok ilmu pasti meliputi berhitung dan ilmu ukur. Kelompok ekspresi meliputi pekerjaan tangan, pendidikan jasmani, seni suara, dan menggambar. Kelompok ekonomi meliputi pengetahuan dagang dan hitung dagang. Dan yang terakhir, kelompok agama dan budi pekerti. Kurikulum tahun 1964 Rencana Pendidikan. Untuk memberikan warna terhadap cita-cita dan sifat dari masyarakat Indonesia yang benar-benar merdeka, pemerintah Indonesia menyusun kurikulum baru pada tahun 1964 yang diberi nama Rencana Pendidikan. Kurikulum ini sudah disusun sejak tahun 1963 sebelum akhirnya dirampungkan dan diimplementasikan dalam pendidikan tanah air. Meskipun umur kurikulum ini tak begitu lama, kita tetap harus mengetahui ciri-cirinya, yakni mata pelajaran didasarkan pada disiplin ilmu, sehingga menekankan pada pengetahuan anak, memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan melihat anak didik, sehingga pendidikan perlu mengetahui minat mereka sebelum menyusun rencana pendidikannya.
Bahan pelajaran yang diajarkan menyesuaikan dengan berbagai nilai yang ada di masyarakat dengan mengaitkan pada filsafat serta dasar negara yakni Pancasila. Kurikulum ini memiliki program yang bernama Pancawardhana yang berupaya membentuk keseimbangan jasmani dan rohani dalam 5 aspek, yaitu 1. Perkembangan moral, 2. Perkembangan kecerdasan, 3. Perkembangan emosional dan artistik, 4. Perkembangan kepribadian, 5. Perkembangan jasmani. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto terdapat 4 kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, kurikulum tahun 1968. Seiring dengan pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, maka dilakukan juga perombakan terhadap struktur kurikulum. Keberadaan Pancawardhana yang baru seumur jagung diubah dengan cukup banyak pada masa itu. Tujuan yang diharapkan dari kurikulum ini adalah membentuk manusia Pancasila sejati. Tujuan ini diwujudkan dalam berbagai macam programnya. Sementara itu, ciri-ciri kurikulum ini berusaha memperkaya pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, dan pengembangan fisik yang kuat serta sehat. Materi mata pelajaran lebih teoritis dan tidak begitu dikaitkan dengan keadaan nyata dalam kehidupan. Memiliki sifat correlate subject kurikulum, di mana materi yang diajarkan pada tingkat dasar berkolerasi pada tingkat selanjutnya. Pendekatan pembelajaran terpisah berdasarkan disiplin ilmu untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Pada level SMA kelas 2 ada penjurusan yakni jurusan Sastra Budaya dan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam, memiliki sifat politik atau mencabut pengaruh kurikulum yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dalam kurikulum ini, pengelompokan mata pelajaran disederhanakan menjadi 3 bagian. Di antaranya, pembinaan jiwa Pancasila meliputi bahasa Indonesia, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan olahraga. Pengembangan pengetahuan dasar meliputi ilmu pengetahuan alam, berhitung, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang terakhir, pembinaan kecakapan khusus meliputi pendidikan kejujuran. Kurikulum tahun 1975. Adanya berbagai dinamika yang terjadi sejak diterapkannya kurikulum 1968 menuntut berbagai perubahan, maka dari itu disusun kurikulum 1975. Kurikulum ini juga dibuat sekaligus untuk mendukung program pemerintah Orde Baru yang bernama Program Pelita dan Program Revelita. Bukan hanya karena misi politis, kurikulum ini juga dibangun untuk merespon ketertinggalan di Indonesia di bidang pengetahuan serta meningkatkan mutu lulusan sekolah yang mendukung laju pembangunan negara. Beberapa ciri-ciri kurikulum 1975, diantaranya orientasi pembelajarannya kepada tujuan, sehingga kurikulum ini memuat beberapa konsep tujuan atau hierarki tujuan yang mencakup 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan kurikuler, 4. Tujuan instruksional umum dan khusus, memberikan penekanan kepada efektivitas serta efisiensi dalam aspek waktu dan biaya, menggunakan pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PSSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional sehingga tujuannya lebih spesifik dan dapat diukur. Pembelajaran dijalankan berdasarkan GVBB atau Garis Besar Program Pengajaran yang mengatur tujuan kurikuler, tujuan institusional umum, pokok bahasan serta penyampaian bahasan. Yang terakhir, pada jenjang SMA dibuat sistem penjurusan yakni jurusan IPA, IPS, serta bahasa. Beberapa mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 1975, diantaranya pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan moral Pancasila, IPA, IPS, matematika, kesenian, olahraga dan kesehatan, serta keterampilan khusus. Kurikulum tahun 1984. Seiring waktu pada 22 Oktober 1983, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebuah kurikulum baru yang sifatnya menyempurnakan kurikulum 1975. Sebagian orang juga menyebut kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Hal mendasar yang melatar belakangi perubahan kurikulum ini adalah pandangan dari filsafat humanistik
yang berpandangan bahwa siswa adalah manusia yang dapat aktif melakukan pencarian, penjelajahan, dan penelitian terhadap lingkungannya. Alhasil, pendekatan yang ditekankan dalam kurikulum ini juga berhubungan dengan filsafat. Beberapa ciri-ciri kurikulum 1984, diantaranya orientasi dari pembelajaran mengarah pada tujuan instruksional, menggunakan pendekatan pembelajaran dengan memusatkan aktivitas kepada anak didik. Kala itu dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dalam pembelajaran, sebelum diberikan latihan, siswa harus dipastikan matang dalam pemahaman mengenai definisi atau pengertian pembahasan. Untuk memberikan pemahaman ini, guru bisa menggunakan media pembelajaran. Mulai diterapkannya pendidikan sejarah perjuangan bangsa, konsep pendidikan antar jenjangnya semakin tinggi jenjangnya, maka akan semakin banyak jumlah mata pelajarannya. Tumbuh subur pendidikan luar biasa atau PLB seperti kejar paket A sebagai dampak langsung dari program wajib belajar 6 tahun. Pada kurikulum ini terdapat 16 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu Pendidikan Agama, PSPB, Pendidikan Moral Pancasila, Bahasa dan Kesusteraan Indonesia, Geografi Dunia, Geografi Indonesia, Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, Kesenian, Bahasa Inggris, Sejarah Dunia dan Nasional, Keterampilan, dan yang terakhir Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan. Kurikulum tahun 1994. Sistem pembagian 1 tahun pelajaran dari sistem semester ke sistem caturbulan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka diperlukan juga penyesuaian dalam hal kurikulum. Oleh karena itu, pemerintah saat itu menyusun kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 1994. Kurikulum ini berlaku hingga 10 tahun setelahnya dengan berbagai perubahan dari ciri-ciri tertentu dibandingkan kurikulum sebelumnya. Beberapa ciri-ciri kurikulum tahun 1994 diantaranya pembagian tahun pelajaran didasarkan pada caturbulan atau 1 tahun ada 3 kali ujian. Materi pelajaran dalam pembelajaran di sekolah berorientasi pada isi materi pembelajaran sehingga lebih padat. Berbagai aspek kurikulum ditetapkan oleh pusat dan bersifat nasional. Kegiatan pembelajaran dipusatkan pada guru namun tetap mendorong siswa aktif. Penekanan dalam kegiatan evaluasi serta penilaian lebih kepada aspek kognitif. Tugas guru adalah menyampaikan materi atau transfer pengetahuan, hingga saking tingginya penekanan ini, materi yang diberikan bahkan terkesan berlebihan dan mengulang-ulang materi sebelumnya. Sekolah sangat padat atau 6 hari dengan jumlah jam mata pelajaran hingga sebanyak 42 jam pelajaran dalam seminggu. Terdapat 8 mata pelajaran pada kurikulum ini, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta muatan lokal. Pada masa pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, terdapat 2 kurikulum, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Kurikulum tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum yang pertama kali disusun dan diterapkan setelah Orde Baru berakhir adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2004. Meski sebelumnya sudah ada juga yang menerapkannya, hal yang menjadi sasaran dari kurikulum ini bukan semata pemenuhan pengetahuan dan kemampuan intelektual saja. Lebih dari itu, siswa juga diharapkan memiliki kompetensi dalam artian pengetahuannya bisa diwujudkan dalam perilaku di dunia nyata. Beberapa ciri-ciri kurikulum pada tahun 2004. Terdapat penerapan berbagai kompetensi sebagai sasaran aktivitas belajar siswa. Dengan demikian, siswa dituntut mencapai batas minimal nilai kompetensi dan kemampuan dasar yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari ketercapaian kompetensi ini diukur dengan ketercapaian berbagai indikator hasil belajar. Setiap siswa diarahkan untuk mencapai berbagai indikator tersebut. Proses serta hasil pembelajaran dipandang sama pentingnya dalam aktivitas pembelajaran siswa. Pendekatan serta metode pembelajaran yang diterapkan diberikan keleluasaan atau variatif berdasarkan kepada fakta bahwa siswa itu beragam. Kurikulum tahun 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Belum lama KBK diterapkan, pemerintah membuat kebijakan baru yakni dengan menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 2007. Dalam KTSP, pemerintah membuat standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL
yang penyusunannya mengacu kepada Badan Standar Nasional Pendidikan. Secara nasional, aktivitas pendidikan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan. Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada kurikulum tahun 2006, yaitu memberikan kewenangan yang lebih luas bagi sektor pendidikan serta kepala sekolah di masing-masing daerah untuk melakukan pengembangan kurikulum dengan penyesuaian yang memperhatikan kondisi daerah setempat. Keberadaan komite serta dewan sekolah memberikan peluang bagi masyarakat atau keluarga siswa untuk terlibat lebih dalam program-program yang ada di sekolah, menjadikan hasil belajar serta keberagaman sebagai orientasi dari kegiatan belajar siswa. Sumber belajar didorong untuk lebih variatif dengan tidak menjadikan guru sebagai sumber belajar yang tunggal dan mutlak, sehingga guru juga dituntut lebih mandiri serta kreatif untuk menambah sumber belajar. Dan yang terakhir, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan dasar keinginan mempersiapkan generasi penerus yang kelak bisa ada dengan situasi masa depan. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan yang mendukung hal tersebut, misalnya melakukan observasi, bertanya, bernalar, serta melakukan presentasi terhadap apa yang mereka ketahui. Dengan diterapkannya kurikulum 2013, diharapkan agar Indonesia memiliki generasi muda yang bisa siap dengan perkembangan zaman. Ada beberapa ciri-ciri pada kurikulum 2013, menekankan pentingnya pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif. Dan yang terakhir, pembelajaran dirancang dengan dorongan untuk melakukan pendekatan saintifik, meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, serta mencoba. Kurikulum 2013 mengalami 2 kali revisi. Yang pertama, revisi 1 dengan ciri-ciri metode belajar menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana guru berposisi sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk senang belajar. Penilaian disederhanakan, semua guru tak wajib menilai hal untuk penilaian agama dan sosial diberikan kepada kewenangan hanya kepada guru agama dan guru PKN. Meningkatkan hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Menggunakan teori 5M, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Kurikulum 2013 revisi 2 dengan ciri-ciri silabus sederhana jika dibandingkan kurikulum 2013 edisi sebelumnya. Hanya 3 kolom meliputi kompetensi dasar, materi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Perubahan istilah yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya UTS atau ujian tengah semester diganti menjadi PTS atau penilaian tengah semester. UAS atau ujian akhir semester diganti dengan PAS atau penilaian akhir semester. Ulangan harian diganti menjadi penilaian harian. Kurikulum Paradigma tahun 2021, Kurikulum Merdeka. Mulai tahun pelajaran 2021-2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP dan kurikulum 2013. Kurikulum ini bernama Kurikulum Merdeka, yang akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ciri yang melekat dalam kurikulum ini, acuan struktur kurikulum ini adalah profil pembelajaran Pancasila. Dalam kurikulum ini, kita akan mengenal capaian pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik. Ciri-ciri kurikulum merdeka, berbasis proyek dan penguatan karakter profil Pancasila. Fokus terhadap materi esensial sehingga peserta didik memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, contohnya literasi dan numerasi. Yang terakhir, fleksibilitas bagi guru dan murid. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.